Welcome to my channel. Halo semuanya, selamat datang di pembahasan Tower of God. Pada video kali ini, gue akan bahas tentang teori mengenai Arlen Grace, Bam, dan Russell. Lebih tepatnya hubungan antara mereka bertiga dan juga rahasia tentang menara. Bagi kalian yang nonton video ini, ingat ya, jangan terlalu dianggap serius karena sebagian besar ini hanya teori. Arlen Grace, Bam, dan Russell. Bisa dibilang, mereka bertiga memiliki suatu hubungan yang masih menjadi misteri besar ya. Tapi sebelum kita masuk ke teori, gue akan review sedikit dulu tentang Arlen Grace. Kita mengetahui nama dan siapa tokoh Arlen Grace ini dimulai saat arc lantai kematian. Lebih tepatnya, Arlen Grace ini dikenalkan oleh Garam Jahar kepada Bam. Garam Jahar menceritakan bahwa Arlen Grace merupakan salah satu irregular dari 13 orang yang menaiki menara bersama Jahar. Kisahnya ini bisa dibilang menjadi asal mula terjadinya konflik pada cerita Tower of God dan menjadi sumber masa lalunya Bam. Karena kita tahu Arlen juga sekaligus dikatakan adalah ibu kandung dari Bam. Namun karena kisah cinta yang dialami oleh orang tua Bam, Arlen dan Vi, Jahar menjadi cemburu dan membunuh anak dari Arlen. Awalnya memang masih banyak yang meragukan apakah benar Bam ini merupakan anak kandung Arlen yang diceritakan oleh Garam. Karena sepertinya ekspresi dan perkataan Garam saat menceritakan masa lalu Bam terlihat sedikit ragu ya. Nah, sebenarnya video gue ini juga melanjutkan pembahasan gue yang dulu tentang rahasia yang tidak diberitahu Garam kepada Bam. Kalian masih ingat kan video gue tentang yang satu ini? Dalam video itu, gue bertanya-tanya dan sedikit berteori, kenapa Garam berkata kalau dia tidak bisa menceritakan semuanya kepada Bam, sehingga karena itu, Bam akan marah dan membenci Garam nantinya. Dari perkataan Garam ini muncullah banyak teori, bahkan ada yang mengatakan kemungkinan anak Arlen itu adalah Russell. Tapi di video gue sebelumnya, Mimin mengatakan bahwa Bam memang benar-benar merupakan anak kandung dari Arlen yang telah dibunuh oleh Jahar. Karena Jahar pun mengakui hal itu, kalau Bam adalah anak yang telah dia bunuh. Lalu, apa maksud dari perkataan Garam kalau dia tidak tahu kalau Bam bisa memanggil Arlen itu ibunya atau bukan? Dan Garam juga menyembunyikan suatu cerita yang belum diceritakan kepada Bam. Sehingga, katanya itu bisa membuat Bam marah. Tentang ini, Mimin punya pendapat pribadi mengenai maksud dan perkataan Garam. Yaitu, karena kemungkinan jiwa yang ada di tubuh Bam memang bukanlah miliknya. Itu kenapa Garam sempat mengatakan kalau dia tidak yakin dan ragu jika Bam bisa memanggilnya Arlen ibu atau tidak. Dan ternyata kalau kita selidiki lagi nih, ada beberapa bukti pendukung tentang teori ini, selain dari perkataan Garam yang tidak yakin Bam bisa memanggil Arlen ibu atau tidak. Beberapa bukti pendukung ini mungkin kita bisa temukan di arc lantai kematian sampai arc lantai tersembunyi. Kenapa gue bilang lantai tersembunyi? Karena sepanjang arc ini, menurut Mimin Siu mencoba memberikan kita clue sedikit demi sedikit tentang masa lalu Bam dengan orang tua dan hubungannya dengan Russell. Dari arc lantai kematian sampai arc lantai tersembunyi, mungkin lebih tepatnya sampai saat Russell memancing Bam agar tetap terus mengejarnya dan mengatakan kalau dia mengenal Arlen. Nah, hal yang mendukung gue kenapa gue berteori bahwa jiwa yang ada di dalam tubuh Bam bukanlah merupakan jiwa anak Arlen. Hal ini dimulai saat anak Arlen yang dikatakan telah mati dan dibunuh oleh Jahar karena kecemburuannya ini. Sehingga setelah anaknya mati, Arlen merasakan dendam dan kesedihan yang sangat luar biasa. Namun bukannya mengubur jasad dari anak itu dan kembali ke teman-temannya, sesuai dengan yang diminta oleh Vi sebelum dia bunuh diri. Arlen malah berkelana sendiri sambil membawa jasad dari anaknya dan menggunakan mantra untuk menjaga tubuh anak itu agar tetap utuh dan tidak membusuk. Setelah itu dikatakan dia berkelana cukup lama di sekitar menara. Lalu Arlen menemukan sebuah tempat yang dikatakan jalan keluar, yang dimana tempat itu dikatakan mirip dengan tempat asalnya. Selain itu, Jahar dan administrator pun katanya tidak ada di tempat itu. Untuk teori di mana tempat ini berada, kita akan bahas nanti ya. Lalu setelah Arlen menemukan tempat itu, dan dia menawarkan tubuh anak ini kepada dewa yang berada di luar sana untuk bisa dihidupkan kembali, maka kita tahu anak itu telah hidup kembali dan dia adalah Bam. Sehingga, itulah cerita asal mulanya Bam. Tapi kalian pernah merasa gak sih, kalau cerita ini mirip banget dengan cerita seseorang di arc lantai tersembunyi? Yap, orang itu adalah cerita dari ibunya Yuraha. Kalau kalian bandingin dengan cerita dari ibu Yuraha, cerita ini cukup mirip dengan masa lalu Arlen. Mimin review sedikit dulu ya tentang ceritanya. Ibunya Yuraha dikatakan adalah seseorang yang sedang menaiki kereta neraka, dan di sana dia mengandung anak dari seseorang yang merupakan salah satu dari keturunan orang yang dikutuk oleh Jahar. Sayangnya dua anak kembar yang dikandung oleh ibunya Yuraha harus menerima kutukan yang diturunkan dari ayahnya, yaitu tingkat kematian mereka saat dilahirkan akan sangat tinggi. Sehingga saat dilahirkan salah satu dari mereka akan dipastikan mati. Lebih tepatnya yang akan meninggal itu adalah anak laki-lakinya, dan sedangkan anak perempuannya itu yaitu Yuraha bisa diselamatkan. Lalu ibunya Yuraha yang mengetahui hal itu pun merasa sangat sedih, ditambah ternyata laki-laki yang dia cintai juga ikut mati saat di kereta neraka. Kemudian saat ibu Yuraha masuk ke dalam lantai tersembunyi, dia bertemu dengan seseorang big breeder yang menawarkan suatu perjanjian agar menukar kutukan itu dan membuat kedua anaknya ini bisa hidup. Walaupun sayangnya mereka harus terpisah karena salah satu dari anak itu harus tinggal di lantai tersembunyi bersama dengan data ibunya. Tapi sebenarnya anak yang tinggal di dalam lantai tersembunyi itu, jiwa yang ada di dalam tubuhnya bukanlah jiwa anak yang sesungguhnya, melainkan jiwa dari big breeder. Nah, apa nggak mirip cerita ini sama cerita Arlen?
karena banyak sekali kemiripan di cerita ini. Pertama, Arlen dan Ibu Yuraha sama-sama mencari suatu tempat untuk bisa menghidupkan anaknya. Kedua, tempat yang dituju oleh Arlen dan ibunya Yuraha, di sana tidak terdapat administrator dan juga jahat yang asli. Bahkan yang kita tahu, jahat yang asli tidak bisa masuk dan mengganggu tempat itu dengan sembarangan. Jika kalian teliti lagi nih, tempat itu mirip banget dengan isi setiap lantai di menara. Bahkan di sana juga terdapat bintang-bintang yang menyerupai lantai di menara, dan seperti tempat yang disebutkan oleh Arlen. Tapi bukan berarti Mimin bilang Arlen ada di lantai tersembunyi ya. Ketiga, Arlen dan Ibu Yuraha membuat suatu perjanjian dengan dewa supaya anaknya ini bisa hidup kembali. Hanya saja, perbedaan dewa yang dimaksud oleh Arlen merupakan dewa yang sesungguhnya. Sedangkan orang yang menawarkan keselamatan pada ibunya Yuraha adalah Big Brother. Namun Big Brother sebenarnya juga dianggap dewa pada lantai tersembunyi. Keempat, hal ini yang paling mirip dengan cerita Arlen nih. Sebelum data dari ibunya Yuraha dihapuskan, dia menyadari sesuatu kalau anaknya ini bukanlah anak sesungguhnya. Ya, karena jiwa yang ada di sana adalah jiwa Big Brother sendiri. Dan saat Ibu Yuraha mengetahui hal itu, dia sempat mengatakan kalau anaknya yang jiwanya itu merupakan jiwa Big Brother adalah seorang monster. Wow, kebetulan kan dengan kata-kata Rachel yang juga mengatakan kalau Arlen menganggap bahwa Bam adalah seorang monster. Kalau kita lihat memang kedua cerita ini sangat mirip ya. Hanya saja cerita dari ibunya Yuraha seperti versi KW-nya dari Arlen. Lalu menurut Mimin sih, ini adalah puzzle dari Xiu yang ingin menyampaikan kepada kita kalau jiwa Bam yang ada sekarang ini bukanlah jiwanya, melainkan jiwa dari dewa itu sendiri yang masuk ke dalam tubuh Bam. Sama seperti jiwa Big Brother yang masuk ke dalam tubuh saudara laki-laki dari Yuraha. Itu mungkin kenapa Garam tidak menceritakan hal itu, karena dapat membuat Bam sedih nantinya. Sehingga dari sini kita bisa berpendapat bahwa matahari yang selama ini kita lihat dalam tubuh Bam dan bisa melahap segalanya. Kemungkinan itu adalah jiwa dari Outside God sendiri, dan itu juga yang menjadi alasan kenapa Garam mengatakan kalau dia tidak yakin Bam yang sekarang ini bisa memanggil Arlen itu ibunya. Karena jika benar tentang teori bahwa jiwa Bam yang sekarang ini merupakan jiwa dari Outside God, berarti kemungkinan besar jiwa yang ada di dalam tubuh Bam merupakan dewa yang akan menjadi monster untuk mengutuk menara ini. Sesuai dengan yang Arlen katakan. Perlu kalian ingat ya, kalau monster itu nggak harus berbentuk demon atau binatang, karena sifat seseorang aja bisa disebut monster. Hal ini juga menyambung dengan perkataan Mas Jenny saat dia baru saja menangkap Jin Sungha. Saat itu Mas Jenny mengatakan kalau dia sempat membaca suatu buku yang menceritakan sebuah perang besar, dan Bam adalah anak ramalan yang akan menjadi kunci atas dimulai peperangan nanti. Sekaligus Mas Jenny juga menyebutkan tentang monster purba kepada Jin Sungha. Gue juga sempat berpikir apa jangan-jangan buku yang dibaca oleh Rachel tentang menara itu buku yang sama dengan Mas Jenny, karena Rachel juga mengatakan dia pernah membaca suatu buku. Tapi tentang buku Mas Jenny ini dan maksud dari monster itu, kita akan bahas di akhir video aja ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana Rachel bisa mengenal Arlen? Dan siapa sebenarnya Rachel? Banyak yang bilang dan berteori, bisa jadi Rachel itu adalah anak jahat dengan Arlen, karena warna rambut kuningnya yang sama dan bola mata yang sama. Ada juga yang bilang Bam adalah Rachel, dan Rachel adalah Bam. Maksudnya, jiwa mereka tertukar satu sama lain, karena itu juga dia bersikeras untuk naik ke menara dan menjadi orang yang diramalkan oleh Arlen. Tapi jujur, walaupun gue bilang cerita Arlen dengan Ibu Yuraha memiliki persamaan, tapi gue gak begitu setuju tentang teori Rachel yang gue sebutin tadi. Apalagi kalau ada yang bilang Arlen mengandung 2 anak. Jujur gue kurang setuju tentang itu. Terlepas benar atau tidaknya teori yang gue sebutin tadi, Mimin punya teori sendiri tentang siapa itu Rachel. Teori gue tentang siapa itu Rachel sebenarnya simple. Gue mengatakan kalau Rachel itu hanya merupakan seorang pelayan dan warga menara biasa yang mempunyai mimpi yang besar. Kenapa gue bilang Rachel itu seorang pelayan dan tahu dari mana? Pertama kita bisa lihat dari pakaiannya. Gue rasa kalian akan setuju dengan pendapat pertama gue ini. Karena dari awal pertama kali bertemu dengan Bam sampai dengan season 1, Rachel mengenakan pakaian yang menunjukkan kemiripannya dengan pakaian seorang pelayan. Gak hanya itu aja. Kedua, saat pembicaranya dengan Wang Lan di lantai kematian, Rachel mengatakan kalau dia memang sudah terbiasa dengan membersihkan segala sesuatunya sejak dia kecil. Kemungkinan besar, dari perkataan Rachel ini bisa menunjukkan kalau dia memang seorang pelayan, atau bisa jadi dia adalah pengikut dari Arlen Grace. Itu juga kenapa dia bisa mengetahui tentang Arlen dan sebutan monster dari Arlen kepada Bam. Lalu kenapa gue bilang dia adalah warga menara? Pertama kali, dugaan Mimin itu dari bahasa. Kita tahu bahwa Rachel merupakan orang yang sangat penting bagi Bam, dan Rachel adalah orang yang mengajarkan Bam segala sesuatu termasuk mengajarkan bahasa. Dalam blog yang Xiu miliki, dulu ada seseorang yang pernah bertanya, kenapa saat Hedon lupa untuk memberikan Bam pocket? Hedon mengerti bahasa yang Bam gunakan saat itu dan berbicara dengannya. Lalu Xiu tidak menjawab pertanyaan itu karena nantinya katanya akan menjadi sebuah spoiler. Nah dari sini kita bisa memperkirakan, kita tahu bahwa bahasa yang digunakan Bam saat itu adalah bahasa yang diajarkan oleh Rachel. Selain itu, Xiu juga mengatakan kalau di dalam menara ini banyak sekali terdapat bahasa. Namun keberadaan Pocket menerjemahkan bahasa setiap orang menjadi satu bahasa, yaitu bahasa Mexican. Lalu kenapa Hedon bisa mengerti bahasa yang Bam gunakan? Menurut gua, bahasa yang diajarkan Rachel kepada Bam adalah salah satu bahasa yang ada di menara. Itu kenapa Hedon sebagai administrator yang bisa berjalan setiap lantai. Pastinya kita nggak perlu ragu lagi kalau Hedon bisa mengerti banyak bahasa yang ada di menara termasuk bahasa yang Bam gunakan saat itu. Itu pertama ya. Lalu yang kedua, pandangan Hedon dan Gustang terhadap Rachel. Kita semua tahu kalau Rachel ini merupakan kaum irregular. Sebagai seorang irregular seharusnya Rachel menjadi orang yang spesial dong.
Tapi kenapa Gusteng dan Hedon memandang Rachel sama seperti mereka memandang orang-orang lainnya yang dipandang oleh mereka rendah? Apalagi kita tahu, Gusteng sangat memilih dan memandang rendah orang-orang penduduk menara dan memanggil mereka dengan sebutan hama atau serangga. Berarti kita bisa simpulkan kalau Gusteng sangat membedakan para kaum irregular dengan warga menara. Contohnya seperti Urek. Walaupun 10 keluarga agung dan Wolaixong sangat bertolak belakang, namun Gusteng selalu mengingatkan Urek kalau tempatnya bukanlah bersama penduduk menara, melainkan sejajar dengan para kepala keluarga agung. Lalu dia juga mengatakan kalau masih ada satu orang lagi yang berhak bersama-sama dengan kepala keluarga agung lainnya, yaitu Bam. Di sini kita tahu bahwa Gusteng selalu memandang para irregular, atau lebih tepatnya orang yang berasal dari luar menara, sejajar dengannya. Meskipun tujuan orang itu bertolak belakang dengannya, contohnya seperti Urek. Padahal, Bam saja yang masih seorang regular saat itu, dan belum berhasil untuk menaiki menara dipandang sebagai seseorang yang sejajar dengannya. Sedangkan White aja yang merupakan keturunan langsung dari keluarga Arie dan merupakan ranker terkenal, masih dianggap Gusteng sebagai serangga olehnya. Tapi kenapa dari semua irregular, hanya Rachel yang dipanggil serangga dan hama oleh Gusteng? Ditambah, kita aja pernah dengar Hedon aja merasa jijik dengan Rachel dan Rachel hanya dianggap sebagai pion saja untuk membawa Bam naik ke atas menara. Itu kenapa yang menjadi dasar pemikiran kalau Rachel sebenarnya merupakan warga menara. Mungkin karena memang Rachel merupakan warga menara. Oleh sebab itu dia tidak memiliki kekuatan layaknya seorang irregular lainnya. Tapi tetap saja, karena statusnya sebagai seorang irregular, mungkin ada beberapa peraturan menara yang dapat dilanggar oleh Rachel. Setelah penjelasan tadi, pasti kemungkinan kalian bertanya-tanya, bagaimana bisa Rachel dianggap sebagai warga menara sedangkan Bam tidak? Padahal mereka masuk ke menara di tempat yang sama. Menurut Mimin, hal ini pasti ada hubungannya dengan tempat yang Arlen temui. Tapi kita simpan dulu pertanyaan itu dan kita bahas nanti ya. Lalu kita kembali lagi ke Arlen. Setelah Arlen harus menerima kematian anaknya dan juga laki-laki yang ia cintai, yaitu V, Arlen berkelana sambil membawa bayinya pergi ke suatu tempat. Lalu dikatakan kalau Arlen menemukan sebuah tempat yang tidak terdapat jahar dan administrator. Permasalahannya, Arlen sendiri tidak tahu tempat itu di mana. Tapi dikatakan tempat itu mirip dengan tempat asalnya yang terdapat langit yang luas dan bintang-bintang. Nah, ini merupakan hal yang aneh kan? Logikanya aja, Arlen sudah keluar, tapi dia masih memimpikan untuk keluar dari menara. Jadi gue berpikir kalau Arlen ini sebenarnya masih di dalam menara. Tapi di mana tempat yang dibilang tidak terdapat administrator dan jahar? Jujur, Mimin gak bisa pastiin itu di mana. Tapi selama ini, yang baru kita tahu kalau terdapat dua tempat yang mirip seperti itu. Pertama, tempat yang pernah disebut oleh Joaquin. Walaupun Jahart sudah menjadi raja cukup lama, tapi tidak semua tempat dapat Jahart kuasai. Ada beberapa tempat di menara bagian luar yang belum terjangkau oleh Jahart, atau lebih tepatnya itu daerah pinggiran menara. Di tempat pinggiran menara ini, ada beberapa tempat yang penghuninya di sana tidak mengetahui isi menara itu seperti apa. Mereka juga tidak tahu apa itu regular dan bahkan mereka juga tidak mengenal siapa itu Jahart. Tempat ini disebutkan di season 2 episode 189. Itu kenapa White bisa menjadi raja di salah satu tempat itu. Bisa jadi saat Arlen mengitari menara, dia menemukan tempat seperti yang Joaquin bilang dan sangat jauh dari Jahart atau administrator. Karena tempat itu sangat jauh dan berada di pinggiran menara. Mungkin juga tempat itu bisa menghubungkan Arlen dengan dewa di luar sana. Tapi walaupun Jahart tidak bisa menggapai sebagian menara di bagian luar, masih ada kemungkinan tempat itu bisa terjangkau oleh administrator. Karena Hedon pun juga mengambil para calon regular dari sana. Lalu perkiraan yang kedua, tempat yang tidak bisa diganggu oleh administrator atau Jahart. Tempat itu bisa jadi merupakan tempat kekuasaan workshop atau tempat ciptaan workshop. Kalau kalian perhatiin lagi nih, hampir beberapa tempat ciptaan workshop seperti lantai tersembunyi. Dan kalau nggak salah kereta neraka juga merupakan ciptaan dari workshop. Entah di mana dan chapter berapa disebutkan kalau kereta neraka ini merupakan ciptaan workshop yang digunakan untuk melatih para The Great Warriors. Mimin lupa mengenai info itu ada di mana, tapi yang pasti workshop mampu menciptakan sebuah tempat, bahkan guardian ciptaan workshop yang ada di dalam kereta neraka bisa menggunakan Shimon Ryu yang melanggar peraturan menara. Selain itu juga pernah disebutkan, Jahart yang asli dan juga administrator susah sekali untuk mengganggu lantai tersembunyi ciptaan workshop. Jadi bukan suatu yang aneh dan bukan suatu yang nggak mungkin kalau ada tempat yang dikuasai workshop, di sana tidak terdapat Jahart atau administrator. Karena workshop sendiri aja memiliki banyak kemisteriusan. Lalu Master juga pernah mengakui tentang rahasia workshop yang ada di luar menara. Jadi gue berteori tentang Arlen bisa kabur dan menghubungi dewa di luar menara. Ada kemungkinannya itu juga dibantu oleh workshop dan Gusteng. Secara kita tahu kemunculan Gusteng di Arc Workshop Battle dan pembicaraannya bersama Max Chat menunjukkan seberapa dekatnya hubungan mereka. Mengingat tragedi Yuram dan Garam Jahart, lalu kaburnya Garam ke lantai kematian, itu juga merupakan campur tangan Gusteng. Jadi gak heran sih kalau Gusteng bisa dibilang membantu Arlen juga untuk kabur dari jangkauan Jahart dan administrator. Ya, tentang tempat Arlen ini memang masih belum begitu pasti ya. Karena gue sendiri bikin teori ini masih merasa gantung tentang teori ini dan merasa masih ada yang kurang. Di kedepannya, gue akan update lagi soal tempat Arlen itu jika sudah ada info lainnya ya. Namun untuk saat ini, Mimin percaya tempat yang Arlen maksud ini masih di dalam menara. Entah itu tempat pinggiran menara atau tempat yang dikuasai oleh workshop. Oke, kita masuk ke teori utama. Kita tahu kalau Arlen menawarkan jasad anak ini kepada dewa. Dan dewa itu dikatakan akan menghidupkan anak tersebut. Di sini kalau kita lihat dari percakapannya, di season 2 episode 240, dewa yang ditemui Arlen ini menawarkan jalan keluar kepada Arlen.
Tapi karena Arlen merasa jika dia meninggalkan menara ini, rasa rindu dan sedihnya tidak akan terhapus. Sehingga, dia memutuskan hanya menawarkan tubuh anak itu kepada sang dewa. Dan dapat disimpulkan kalau dewa ini membawa Bam keluar menara, sedangkan Arlen tetap berada di dalam menara. Dengan catatan, Arlen juga tahu kalau anak ini akan dihidupkan kembali dengan jiwa yang diberikan dewa itu untuk menjadi seorang monster yang akan membalaskan dendam orang tuanya, juga yang akan mengutuk menara ini. Sehingga kenapa Russell bilang kalau Arlen menyebut Bam sebagai monster. Sehingga di sini gue menyimpulkan suatu teori, kalau Arlen dan Bam mereka berada di tempat yang berbeda. Arlen masih di dalam menara, sedangkan Bam, karena sudah ditawarkan kepada sang dewa, Bam dibawa keluar dari menara oleh dewa itu. Sesuai yang Mimin bilang tadi, kenapa Arlen masih di dalam menara? Karena dari impiannya yang ingin keluar dari menara, untuk melihat bintang-bintang dan juga tempat yang dia tidak tahu itu di mana. Tapi katanya seperti tempat tinggalnya, padahal kita tahu tempat tinggalnya berasal dari luar menara. Itu menyimpulkan kalau Arlen masih di dalam menara, dan itu sebabnya Mimin bilang kalau Arlen dan Bam berada di tempat yang berbeda. Begitu juga dengan Russell dan Bam, mereka berasal di tempat yang berbeda satu sama lain. Untuk sekarang ini, karena kemungkinan besar Russell juga mengenal Arlen, kita anggap tempat Arlen dan tempat asal Russell ini sama. Sehingga, seperti yang gue bilang sebelumnya, kemungkinan Russell itu merupakan warga menara. Jadi itu kenapa dia bisa mengenal Arlen dan bertemu dengannya. Lalu apa hubungan mereka? Arlen dan Russell kemungkinan memang pernah bertemu di suatu tempat di dalam menara. Sesuai penjelasan Mimin sebelumnya, kalau Russell sepertinya seorang pelayan. Kemungkinan momen pertemuannya bersama Arlen adalah saat dia menjadi pelayan dari Arlen. Karena dari baju dan juga sikapnya yang ahli dalam merapikan segala sesuatu, mendukung bahwa dia adalah seorang pelayan. Sebagai orang yang mempunyai hubungan dengan Arlen satu-satunya saat itu, hal ini membuat mereka dekat dan Arlen pastinya menceritakan mengenai rahasia di luar menara, tentang langit yang luas berserta bintang-bintang, dan juga mengenai anaknya Bam. Sehingga Siu pernah bilang kalau Russell ini mengetahui banyak tentang di luar menara. Itu karena Arlen menceritakan semuanya kepada Russell. Jika hal ini benar, nggak heran Russell selalu ingin untuk mewujudkan impian Arlen. Karena kedekatan Arlen dengan Russell, dan ketertarikan Russell dengan dunia luar, sehingga Russell ingin mewujudkan mimpi itu. Lalu bagaimana dengan buku yang Russell baca? Sehingga dia menganggap Hedon itu pertama kali adalah seorang peri. Seakan-akan Russell berasal dari tempat yang hanya tahu cerita tentang menara itu dari buku. Sebenarnya hal ini wajar-wajar aja, karena seperti yang dibilang oleh Joaquin, masih ada warga menara yang belum mengetahui tentang Regular dan Kerajaan Jahar. Jadi nggak heran kalau Russell mengetahui tentang peri, lalu sistem menara dan Jahar dari sebuah buku dan perkataan Arlen saja. Karena nggak mungkin juga kan, buku yang menceritakan tentang isi menara ada di luar menara. Bagaimana cara mengeluarkan buku itu? Bahkan seingat gua, ada yang bilang saat Urek sedang melacak manta minum, dia tidak sengaja masuk ke dalam menara dan sebelumnya, dia tidak tahu isi menara itu seperti apa. Oleh karena itu, Urek ingin sekali keluar kembali ke tempat asalnya. Lalu Urek juga pernah bilang, tempat dia berasal merupakan tempat yang sangat luas dengan langit-langit yang sangat nyata. Nah, perbedaannya, Russell pernah mengatakan alasan dia ingin keluar menara selain untuk mewujudkan mimpi Arlen adalah karena dia sudah muak dengan tempat yang sempit ini, seperti tempat tinggalnya yang sekarang ini. Semakin mendekati kan, kalau Russell ini memang dari dalam menara. Lalu tahu dari mana Russell dan Bam berada di tempat yang berbeda? Padahal Bam juga mengatakan kalau tempatnya sendiri ini terlihat sempit dan gelap. Tidak seperti yang Urek atau Jahar ceritakan, kalau tempat di luar itu tempat yang sangat luas. Sebenarnya banyak alasan yang mendukung hal ini. Jika kalian baca kembali mengenai pertanyaan-pertanyaan di blog Siu yang pernah dia jawab, ada suatu pertanyaan yang membuat Mimin yakin kalau tempat Bam saat itu berada di luar menara, sedangkan tempat asal Russell masih di dalam menara. Pertanyaan ini simpel banget sebenarnya. Awalnya orang itu menanyakan kepada Siu mengenai tinggi dari Yuri. Siu menjawab kalau rata-rata orang di dalam menara lebih tinggi karena dipengaruhi oleh Shinsu. Dan kata Siu, terdapat perbedaan tinggi Bam yang dulu di dalam goa dengan tinggi Bam yang ada di dalam menara sekarang. Itu disebabkan karena Shinsu yang mempengaruhi tinggi seseorang. Kalau kita memang lihat lagi, Bam yang sekarang ini lebih tinggi dibandingkan yang sebelumnya. Bahkan, sepertinya dia lebih tinggi daripada Russell sekarang. Berarti Siu memberitahukan kita bahwa di tempat Bam yang berada dulu, atau goa yang ditinggali, tidak terdapat Shinsu di sana. Itu kenapa ada perbedaan dengan tinggi Bam yang sekarang. Namun jika Russell berasal di tempat yang sama dengan Bam, Mimin gak melihat perubahan tinggi yang dilakukan Siu terhadap Russell. Malah sekarang kita melihat Bam jauh lebih tinggi dibandingkan Russell kan? Hal ini sangat membuat dukungan kalau memang Russell dan Bam berasal di tempat yang berbeda. Dan Russell tidak bertambah tinggi seperti Bam karena memang dari awal tempat tinggalnya sudah terdapat Shinsu. Sekarang kita masuk ke bukti pendukung selanjutnya. Kita bisa lihat di season 2 episode 150. Di saat Bam yang sedang terjatuh akibat didorong oleh Russell untuk melarangnya masuk ke dalam kereta neraka, Bam sempat flashback saat itu dan dalam flashbacknya, dia mengingat Russell mengajak Bam untuk pergi ke sebuah gunung yang ada di tempat itu. Katanya kalau Russell selama ini belum pernah melihat gunung setinggi dan sebesar yang ada di tempat Bam. Jika memang benar Russell dan Bam berasal dari tempat yang sama, kenapa dia bilang tidak pernah melihat gunung sebesar itu? Karena memang seharusnya di dalam menara, lebih tepatnya di setiap lantainya, dibatasi oleh lantai lain. Sehingga, tidak akan ada gunung yang sangat tinggi dan sangat besar di setiap lantainya, karena tingginya akan dibatasi oleh suatu pembatas. Siu pun juga pernah bilang kalau orang yang bisa terbang ke atas langit tidak akan bisa menembus ke lantai selanjutnya, karena tinggi setiap lantai mempunyai batasnya masing-masing. Namun menurut Russell, gunung yang dia lihat ini berbeda dengan tempat dia berasal. Russell pun juga mengatakan kepada Bam kalau tempat dia berasal atau tempat di atas itu merupakan tempat bagi orang yang terpilih. Itu bukannya berarti kita bisa nebak kalau tempat itu merupakan menara,
Kenapa? Karena memang di atas menara hanya para regular atau orang yang terpilih oleh Hedon aja yang bisa naik lebih tinggi dan tinggal di sana. Di sini, gue menyimpulkan kalau Russell tidak mengetahui di mana tempat Bam saat itu. Selain perbedaan tinggi badan yang semakin berbeda antara Russell dengan Bam, dan juga gunung yang tidak pernah Russell lihat sebelumnya, menandakan tempat antara Bam dan Russell itu memang berbeda. Selanjutnya nih, masih dalam topik yang sama, saat Russell bilang kalau dia tidak pernah lihat gunung sebesar itu di tempat asalnya. Lalu Bam menjawab bahwa gunung yang Russell lihat itu bukanlah sebuah gunung. Lantas itu apa guys? Gue berpikir keras tentang hal ini. Apakah jangan-jangan gunung itu adalah kumpulan batu yang Bam susun untuk ke tempat Russell? Tapi tidak mungkin kan, karena Russell juga melewati itu untuk turun ke tempat Bam. Akhirnya, gue menemukan sesuatu yang kemungkinan besar itu gunung yang dimaksud oleh Russell, yaitu bentuk menara itu sendiri. Apa yang membuat menara mirip dengan sebuah gunung? Padahal Russell juga pernah menggambarkan kalau bentuk menara yang dibayangkan ini mirip dengan menara di cerita Tell You a Story. Bentuknya panjang ke atas seperti bangunan. Nah, sebelum kita lanjut mengenai bentuk menara ini, jika kalian nggak tahu Tell You a Story itu apa, dan kalian belum pernah menonton video gue tentang pantang minum dan pembahasan di luar menara, yang isinya membahas tentang komik Shio yang lain, yaitu Tell You a Story, kalian nonton dulu deh, biar gak terlalu bingung. Namun tetap, gue akan review dulu sedikit di sini ya. Dalam Tell You a Story, atau komik Shio yang lain, di sana terdapat sebuah planet bernama Earth, atau disebut sebagai Rosmeder Third Red Flower Petal. Diceritakan terdapat beberapa menara yang sangat tinggi di sana, bahkan orang-orang di sana tidak tahu apa isi menara itu, dan ada apa di sana. Sama seperti Urek kan, yang tidak tahu tentang isi menara sebelumnya. Memang Mimin meyakini menara yang dibayangkan Russell adalah menara yang ada di cerita Tell You a Story, karena buktinya sama-sama seperti bangunan yang tinggi. Tapi terlepas dari itu, kita perlu ingat, menara yang disebutkan di sana bukan cuma satu, melainkan ada banyak menara. Jadi nggak menutup kemungkinan bentuk menara di sana ada yang berbeda-beda. Lalu buktinya apa kalau gunung yang Russell lihat ini adalah menara? Kalau kalian baca lagi dari awal, banyak sekali gambar tentang menara Tower of God memiliki bentuk seperti gunung. Apalagi di komik episode 1, pintu yang membuka jalan masuk ke dalam menara, yang digunakan Bam dan Russell terdapat gambar menara yang seperti gunung. Selain itu, dalam animenya, menara yang digambarkan di sana, kalau kita perhatiin bentuk menara ini seperti gunung ya. Bahkan saat Leloro menjelaskan kepada Bam tentang struktur menara, gambar menara yang Leloro tunjukkan juga mirip seperti gunung. Itu semua akhirnya yang membuat gue yakin, kalau gunung yang Russell lihat ini bukanlah gunung sebenarnya, seperti yang dibilang Bam. Melainkan kalau itu adalah sisi di luar menara. Jadi nggak heran juga ya, kalau Russell kaget dia tidak pernah melihat gunung sebesar itu. Karena memang di dalam menara gunung di sana terbatas tingginya, dan gunung yang Russell lihat itu adalah menara itu sendiri. Suatu hal yang masih belum bisa jawab tentang teori ini, bagaimana caranya Russell bisa keluar dari menara? Sedangkan Shio aja pernah bilang, tidak segampang itu orang dari dalam menara bisa keluar. Dan begitu juga sebaliknya, kalau orang dari luar menara tidak bisa masuk segampang itu. Nah, bagaimana caranya? Itu masih belum bisa dijawab. Tapi kemungkinan jika Gusteng aja katanya tahu jalan untuk keluar, bisa jadi jalan yang Russell lalui ini adalah jalan yang sama yang diketahui oleh Gusteng. Entah dari mana dia bisa menemukannya, masih pertanyaan besar. Dalam pencarian gue tentang teori ini, gue menemukan teori yang sama dibuat oleh orang lain. Dan dia juga menyetujui kalau Russell dan Bam berasal dari tempat yang berbeda. Lalu dia juga menjelaskan lebih spesifik tentang tempat Bam berada dan tempat asal Russell. Di gambar ini dijelaskan mengenai bagian luar menara, bagian tengah, dan bagian dalam menara. Di sini juga dijelaskan bagian luar menara yang terletak di paling luar. Teori ini bilang kalau jalan menuju tempat Bam berada itu ditemukan oleh Arlen, dan dia memberitahukan kepada Russell tentang jalan itu. Sehingga Russell bisa menemui Bam di sana. Jadi tempat Bam ini merupakan penghubung antara menara dengan tempat di luar menara. Bagaimana menurut kalian tentang teori ini? Lalu kita lanjut lagi tentang goa tempat Bam berada. Memang goa itu cukup aneh, tapi dengan penjelasan tadi, kita bisa beranggapan bahwa tempat Bam berada itu merupakan area di luar menara. Ada lagi pertanyaan yang sering banget ditanyakan nih. Kenapa jika memang benar itu di luar menara? Tempat itu terdapat lambang mata 3 di sana, atau lebih tepatnya lambang jahar. Seperti yang sering gue bilang di video-video sebelumnya, kalau lambang jahar ini kemungkinan besar diambil dari lambang bumi di komik Shio yang lain, yaitu Tell You a Story. Karena dikatakan bahwa bumi di sana dinamai dengan Rosmeder Third Red Flower Petal, yang mirip dengan ciri-ciri simbol jahar. Jadi nggak heran kalau lambang itu ada di tempat Bam, karena memang lambang itu merupakan lambang bumi yang ada di sana. Justru yang bikin pertanyaan nih, lambang apa di bawah lambang jahar itu? Apakah kalian pernah bertanya-tanya tentang lambang ini? Lambang kedua di goa tempat Bam berada, yaitu lambang seperti tanda tambah. Lambang apakah itu? Ini yang sebenarnya jadi perhatian Mimin. Kenapa ada lambang seperti tanda tambah di sana? Karena kalau kita perhatiin, lambang salib ini ternyata bukan sekali dua kali ditampilkan. Contohnya, lambang salib ini juga pernah ada di buku yang Mas Yeni baca. Ini yang pernah gue tanyain kepada kalian tentang pembahasan buku ini. Kalau kalian perhatikan cover buku yang Mas Yeni sebutkan, terdapat sebuah lambang salib dikelilingi dengan lambang lingkaran. Hebatnya, salah satu komentar di posan Mimin ada yang menjawab sesuai dengan teori ini, yaitu lambang ini mirip dengan lambang workshop. Memang ini terlihat seperti cocok logi aja ya. Tapi yang mengagetkan lagi nih, lambang yang ada di buku Mas Yeni ini dan lambang workshop ini mirip dengan lambang yang ada di komik Tell You a Story. Lambang apa itu? Yaitu lambang Red Cross Star Alliance. Sekarang akhirnya terjawab kenapa Maksud mengatakan bahwa workshop juga ada di luar sana. Karena lambang yang digunakan untuk workshop sama dengan lambang yang ada di luar menara, yaitu lambang Red Cross Star Alliance. Atau lebih tepatnya lambang yang ada di komik Tell You a Story ya. Masih menjadi pertanyaan, apakah lambang ini sengaja disamakan atau memang kebetulan aja?
karena Mas Eni aja bilang bahwa workshop ini masih diselimuti dengan rahasia. Tentang buku ini jujur memang gak ada hubungannya dengan Arlen, tapi lebih tepatnya kepada Bam. Lalu apa artinya lambang itu dan kenapa ada di buku yang Mas Eni baca? Mas Eni mengatakan bahwa buku ini berisikan tentang perang yang terjadi pada zaman dulu, dan dia juga menyebutkan adanya monster purba di sana. Perkiraan gue ya, buku ini sendiri menceritakan perang yang ada di Tales of the Story, karena jika benar simbol yang ada pada buku Mas Eni ini merupakan simbol Red Cross Star Alliance. Simbol ini sebenarnya merupakan simbol berakhirnya perang yang ada di cerita Tales of the Story. Perang yang sangat lama antara para Axis melawan Axis terkuat, yaitu King of Conqueror, yang dapat menghancurkan segala sesuatu dengan mudah. Berakhirnya perang ini dengan kekalahan King of Conqueror. Lalu setelah peperangan itu usai, barulah dibentuk organisasi perdamaian antara semua planet yang dinamakan Red Cross Star Alliance, yang mirip dengan lambang workshop. Nah, itu kenapa juga lambang 3 mata dan salib ini ada di dalam Goa Bam. Karena lambang itu merupakan lambang bumi yang ada di Tales of the Story, dan juga lambang perdamaian yang ada di sana. Karena memang, tempat Bam ini merupakan tempat yang menghubungkan area di luar menara dengan menara itu sendiri. Terkait monster yang dimaksud oleh Mas Eni dan Arlen, juga tentang perang yang ada di buku itu, gue punya teori lagi soal itu nih. Jika kalian baca dalam komik Tales of the Story, di sana terdapat Axis yang bernama Oedipus. Dikarenakan dunia itu dipenuhi dengan Axis dan setiap orang menggunakan kekuatan itu hanya untuk kepuasan diri sendiri. Oedipus berencana membuat suatu dewa untuk mengakhiri perang ini. Jangan-jangan, dewa yang dimaksud oleh Oedipus ini dengan monster yang dimaksud itu sama. Dan apakah kira-kira Bam merupakan hasil rencana untuk mengakhiri perang ini? Atau untuk memulai perang kembali? Ya, itu sih masih teori aja ya. Kita lanjut lagi ke Bam dan Russell. Selain itu juga ada lagi pertanyaan di blog Siu, yang orang itu menanyakan apakah gua tempat Bam berada, lalu menara yang dinaiki Bam, dan tempat di luar menara yang ingin dituju Russell. Apakah ketiga tempat itu sama? Siu menjawab, kalau ketiga tempat ini masih di dunia yang sama. Mungkin bisa kita bilang itu masih di planet Earth. Tapi Siu melanjutkan, kalau gua tempat Bam tinggal, dengan tower yang dinaiki Bam, merupakan dua tempat yang berbeda. Itu berarti kita bisa bilang, kalau gua tempat Bam berada, ini benar-benar di luar menara. Namun Siu tidak bilang, kalau tempat di luar menara yang ingin Russell tuju, itu berbeda dengan tempat Bam. Berarti selama ini sebenarnya Russell sudah berhasil keluar menara, dengan jalan yang dilalui itu untuk bertemu dengan Bam. Sesuai pembicaraan gue sebelumnya, kalau Russell saat itu memang tidak tahu jika tempat Bam itu merupakan area di luar menara, sehingga dia masih ingin menaiki menara untuk melihat bintang-bintang. Itu sebabnya Russell bisa menjadi seorang irregular yang tidak memiliki kekuatan spesial layaknya Bam. Mungkin ending dari cerita Tower of God ini akan plot twist ya. Karena jika benar tentang teori ini, Russell nantinya akan sangat menyesal telah meninggalkan Bam dan bersusah payah untuk menaiki menara hanya untuk keluar dari menara kembali. Bahkan dia sudah sangat jahat kepada Bam ya. Padahal selama ini jalan yang dilalui untuk bertemu dengan Bam adalah jalan keluar dari menara itu sebenarnya. Sama seperti plot twist yang kita temui di season 1. Kalau tiba-tiba Siu membuat Russell mendorong Bam hingga dikira mati. Nggak heran sih kalau ending Tower of God ini akan seplot twist yang gue bilang tadi. Oh iya, dalam Q&A-nya Siu juga pernah bilang kalau Tower of God akan tamat dalam 3 atau 4 season. Tapi kita nggak tahu satu seasonnya ini akan berapa episode. Pembahasan terakhir nih, kalau kalian tanya sekarang apakah Arlen masih hidup atau tidak, dan ada di mana dia sekarang? Ada teori yang mengatakan bahwa Arlen telah dilahap Bam yang sedang mengamuk. Oleh karena itu Arlen menyebutnya monster. Tapi kayaknya Mimin beranggapan Arlen ini masih hidup ya. Perkiraan di mana Arlen sekarang, kemungkinan dia bersama Gusteng atau dia kembali ke lantai kematian. Karena kita tahu Bam sendiri bilang dia akan kembali ke lantai kematian suatu saat nanti. Apakah akan ada drama pertemuan Bam dengan Arlen di sana? Ya, kembali lagi itu semua hanya teori. Mungkin sekian dulu pembahasan kali ini agar tidak terlalu panjang ya. Video ini pun sebenarnya sudah diusahakan sesingkat mungkin agar kalian mengerti dan tidak terlalu panjang. Namun karena pembahasannya memang banyak dan panjang, pembahasan kali ini kita tutup sampai sini aja ya. Sebenarnya masih banyak lagi yang mau dibahas, seperti gaya berpakaiannya pengasuh Wangnan yang memiliki kesamaan seperti para penduduk desa di lantai tersembunyi. Atau apakah tempat Arlen ini ada hubungannya dengan lukisan yang Hokkien gambar? Namun supaya tidak panjang, kita tutup aja pembahasan ini dulu ya. Kita akan bahas di video lainnya tentang teori-teori yang lain. Jika kalian ada pertanyaan, boleh bertanya di kolom komentar. Mimin usahakan akan jawab, tapi jawabannya tidak dipastikan benar ya, karena ini semua juga hanya teori. Mungkin ini teori terbesar yang pernah Mimin buat dan ada di cerita Tower of God. Mimin sebut ini The Big Theory dari Tower of God. Sekian dulu pembahasan dan video kali ini. Sorry jika masih ada kesalahan kata-kata ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!